Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang daring di rumah? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan Ustazah Nila. Kali ini video pembelajaran kita tentang budaya Melayu Riau. Nah, sebelum itu kita terlebih dahulu anak-anak ustazah menyiapkan buku budaya Melayu Riau. Nah, setelah itu anak-anak ustazah berdoa kepada Allah semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, selamat menyaksikan. Baiklah anak-anak ustazah, kali ini materinya tentang bab 2, hari dan waktu. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Setelah kita mempelajari bab 2 ini, kita dapat menyebutkan nama hari, waktu, dan makna asal kata serta bentuk tulisan Arab Melayunya. Yang kedua, kita dapat membedakan kata dasar dan kata yang berimbuhan dalam aksara Arab Melayu. Yang ketiga, kita dapat merangkum hikmah dari cerita yang dibaca. Sebelum itu, ustazah ingin bertanya kepada anak-anak ustazah, ada berapakah hari dalam satu minggu? Dalam satu minggu itu ada 7 hari. Hubungan dagang antara bangsa Arab dan bangsa Melayu berlangsung sudah sejak lama. Hal ini berakibat pada pertukaran budaya dan penyerapan kata-kata antara bahasa Melayu dan Arab. Untuk penyebutan nama hari, bangsa Melayu mengambil dari bahasa Arab, terutama karena penentuan hari khusus untuk ibadah umat Islam, yaitu hari Jumat. Namun, nama-nama hari itu disesuaikan dengan lafaz dan lidah orang Melayu. Mari kita lihat daftar asal-usul nama hari di bawah ini. Yang pertama, kita dimulai dari hari Ahad. Asal kata Ahad itu dalam bahasa Arab Ahad, makna katanya adalah hari pertama. Yang kedua, hari Senin. Asal kata bahasa Arab itu Isnain, yang artinya adalah hari kedua. Yang ketiga ada hari Selasa. Asal katanya Sulasa, makna katanya adalah hari ketiga. Yang keempat, Rabu. Asal katanya diambil dari bahasa Arab Arbi'a, yang artinya adalah hari keempat. Yang kelima, Kamis. Asal kata bahasa Arabnya Khamis, artinya adalah hari kelima. Yang keenam, Jumat. Asal katanya Jumu'ah, yang artinya adalah hari berkumpul. Kemudian Sabtu, asal katanya Sabtu dan artinya adalah hari ke-7. Pada masa kini, hari Ahad tadi itu lebih sering kita menyebutnya dengan hari Minggu. Nah, perkataan hari Minggu itu berasal dari bahasa Portugis, yaitu adalah Domingos. Nah, Domingos itu artinya adalah hari Tuhan kita. Kenapa disebut dengan hari Tuhan kita? Karena hal ini berdasarkan pada kepercayaan umat Kristiani atau Nasrani, yang dia percaya bahwa hari itu Yesus bangkit. Nah, jadi hari Minggu itu adalah ibadahnya umat Kristiani. Baiklah, kita akan masuk kepada yang selanjutnya, yaitu nama waktu. Dalam bahasa Melayu, kita mengenal beberapa kata yang mengacu pada waktu atau masa tertentu. Yuk kita lihat daftar di bawah ini.
Yang pertama ada nama waktu yang namanya pagi. Nah, pagi itu makna katanya adalah dari terbit matahari hingga pukul 10 pagi. Yang kedua ada waktu siang dari pukul 10 pagi hingga pukul 2 siang. Yang ketiga adalah waktu sore dari pukul 2 siang hingga pukul 6 petang. Yang keempat petang dari pukul 4 petang hingga matahari terbenam. Nah, yang terakhir ada waktu malam dari matahari terbenam hingga terbit kembali. Oke, yang selanjutnya itu waktunya mengarah kepada waktu sholat. Nah, ketika agama Islam sudah masuk ke alam Nusantara, maka ketentuan waktu itu dalam bahasa Melayu juga semakin kaya dengan pedoman waktu berdasarkan jadwal pelaksanaan sholat. Nah, jadi waktu ini semuanya waktunya dalam pelaksanaan sholat. Yang tadi kan waktunya hanya waktu secara umum, sekarang waktunya dalam jadwal pelaksanaan sholat. Yang pertama ada nama waktu fajar. Nah, mana kata fajar ini dimulai dari fajar pertama yang dimaksud fajar kazib hingga muncul fajar yang kedua. Yang kedua ada waktu subuh. Nah, waktu subuh itu mulai dari muncul fajar hingga matahari terbit. Yang ketiga ada waktu duha, mulai dari matahari pagi mulai terasa panas sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang. Nah, yang keempat ada zuhur. Zuhur mulai dari matahari tepat berada di tengah hingga pukul 2 siang. Yang kelima ada waktu asyar, mulai dari bayang matahari sama panjang hingga matahari terbenam. Yang keempat ada waktu maghrib, yaitu maknanya mulai dari matahari terbenam hingga warna kuning emas di langit barat atau lembayung itu menghilang. Yang terakhir ada waktu isya, mulai dari lembayung menghilang hingga terbit fajar. Nah, itu tadi adalah nama-nama waktu yang berdasarkan jadwal pelaksanaan sholat. Kemudian ada keterangan ketika ada yang mengatakan kita pulang ba'da zuhur. Nah, itu maksudnya adalah bahwa kita pulang setelah waktu sholat zuhur. Nah, ada lagi kalau kita bilang kita pulangnya qabla asyar misalnya. Jadi itu maksudnya adalah bahwa kita pulang sebelum waktu sholat asar. Nah, jadi anak ustazah, itu tadi adalah penjelasan nama hari, kemudian nama waktu, dan kata-kata lain dari ba'da dan qabla. Demikianlah penjelasan